Oke, selamat pagi, selamat bertemu buat anak-anak Ibu untuk kelas 10 ya. Perkenalkan, nama Ibu Maria Relusur Bakti atau Ibu panggilannya Bu MSB, dan Ibu mengajar biologi di kelas 10 gitu ya. Jadi selama 1 tahun nanti kita akan bertemu baik secara luring, mungkin kalau sudah tatap muka, ataupun masih tetap daring seperti saat ini ya. Dan Ibu membawa bidang studi biologi ya nak ya. Jadi kalau misalnya ada kendala mengenai biologi atau ada hal yang kurang paham, langsung saja ditanya. Nanti Bu akan jelaskan ya semampu Ibu gitu ya. Dan tetap ya untuk anak Ibu tetap harus semangat, tetap rajin belajar, tetap jaga kesehatannya. Dan untuk kelas 10 atau PASE ya, kalau di sistem sekarang kalian di sekolah penggerak, kalian kurikulum sekolah penggerak berbeda dengan kakak abang kelasnya. Kalau di kelas 10 sekarang itu belum, atau PASE istilahnya, itu belum ada pembagian jurusan, pembagian kelompok. Nanti kalau sudah PASE F, kelas 2, 3 itu PASE F istilahnya. Kalau di sekolah penggerak, barulah nanti kalian bisa dikelompokkan sesuai dengan yang kalian inginkan, apakah kelompok IPA, kelompok IPS, atau kelompok bahasa, serta kelompok seni gitu, entah yang mana, itu tergantung daripada keinginan kalian yang nantinya bisa membantu untuk kalian memasuki universitas sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan gitu. Nah, dan di dalam kita melaksanakan proses pembelajaran ini, maka ya tetap kita harus menekankan ada istilahnya program belajar Pancasila gitu ya, profil pelajar Pancasila atau P3 istilahnya, yang itu adalah ada 6. Yang pertama itu adalah berketuhanan atau beriman, artinya tetap harus percaya mengamalkan agamanya masing-masing itu sesuai dengan ajaran agamanya gitu. Artinya apapun yang kita lakukan, kita harus tetap bertakwa sesuai dengan iman kita masing-masing. Pelajaran itu harus kita yakini bahwasanya itu adalah suatu hal yang baik, sesuai dengan iman percayaan kita gitu. Baru ada berkolaborasi. Jadi nanti akan ada kerja kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Itu anak-anak Ibu akan dibagi atas beberapa kelompok gitu. Baru ada juga bagian daripada yang ketiga itu nanti adalah berkebinekaan global. Jadi setelah profil pelajar Pancasila itu yang berkebinekaan global itu artinya ya kita tuh berbeda-beda, anak-anak Ibu itu berbeda-beda, baik suku, ras, dan agamanya. Tapi itu bukan membuat adanya jarak ras, tapi itu tetap memperkaya gitu, memperkaya budaya bangsa negara kita, bahwasanya kita tuh berbeda, memiliki kelebihan masing-masing dan memiliki keunikan masing-masing gitu, membuat kita jadi banyak beragam macamnya gitu. Jadi itu membuat kita menjadi bervariasi, berwarna, dan membuat kita itu bisa saling melengkapi gitu satu sama yang lain gitu. Yang berikutnya adalah nanti mandiri. Jadi profil yang berikutnya adalah profil pelajar bahasa yang namanya mandiri, artinya setiap anak itu mengerjakan tugas atau apa yang harus dikerjakan itu secara mandiri gitu. Ada mandiri mengeksplor dirinya masing-masing, kemampuannya masing-masing gitu. Baru ada juga namanya adalah istilahnya itu kreatif. Jadi kalau dikatakan kreatif itu berarti mengembangkan potensi yang ada. Jadi silahkan kembangkan potensi yang ada sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan gitu sama anak kami. Silahkan explore sebanyak-banyaknya, kembangkan sebanyak-banyaknya sehingga mendapat ilmu itu lebih gitu, karena dengan cara terus dieksplor gitu kan, itu akan menghasilkan lebih banyak ilmu yang didapatkan gitu. Dari explore itu kan lebih banyak didapatkan daripada hanya mendengarkan teori atau dari membaca buku seperti itu. Baru yang berikutnya adalah bernalar kritis gitu. Jadi kalau bernalar kritis itu artinya ya kritis terhadap suatu materi pelajaran gitu. Jadi tidak sekedar hanya menerima, tapi betul-betul memahami, menganalisis gitu kan, sampai mengaplikasikan gitu. Jadi itulah bernalar kritis. Jadi tidak hanya sekedar menerima, tapi betul-betul memahami,
ya kan, apa yang diterima tersebut, bahkan bisa menganalisisnya, bahkan bisa mengaplikasikan atau menerapkan daripada teori atau materi pelajaran yang disampaikan kepada anak-anak ibu gitu. Jadi artinya adalah itu adalah profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh anak-anak ibu semuanya. Jadi tetap ingat beriman, baru berkebinekaan global, baru adanya bergotong royong, ya saling bekerja sama satu sama lain ataupun kolaborasi gitu kan. Baru ada bernalar kritis, baru mandiri dan juga kreatif. Jadi ada 6 itu adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh anak-anak ibu sebagai pelajar gitu. Pelajar di kelas 10 itu harus dimiliki oleh setiap siswa gitu untuk anak-anak kami gitu. Jadi itu harus diterapkan dalam diri masing-masing supaya anak-anak kami itu bisa berkembang sesuai dengan minat dan karakternya masing-masing gitu. Nah, itu adalah tambahan sedikit sebelum kita masuk ke dalam materi ya. Nah, jadi itu aja Bu Rasa. Kita langsung saja ke materi kita hari ini adalah yang bab pertama itu namanya adalah virus gitu ya. Jadi bab ini bukan bab pertama sih, karena buku panduan yang Ibu kasih kemarin itu kan di sana ada semua. Jadi IPA-nya ada di sana, fisika, kimia, sama biologi ada di sana. Jadi nanti kalau biologi ini virus. Sebenarnya di buku itu bukan bab pertama ya, bukan bab pertama. Tapi bagi kita untuk biologi yang pertama adalah namanya virus. Jadi dia hanya 2 bab nanti di sana, satu virus, satu lagi adalah yang cenderung ke arah biologi full gitu ya, sepenuhnya itulah keanekaragaman hayati. Jadi yang pertama kita bahas adalah mengenai virus gitu ya. Nah, ya. Oke, langsung saja virus, ini adalah virus. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah pertama mengidentifikasi virus ya, apa sih virus itu seperti apa ya, baru ciri-cirinya ya, baru mengidentifikasi struktur virus, mengidentifikasi bentuk virus, membedakan virus DNA dan RNA, menganalisis perbedaan virus dengan makhluk hidup ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam materi pelajaran virus ini gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jadi ciri-ciri virus ya dari tujuan pembelajaran tadi. Jadi apa sih ciri-ciri virus itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ciri-ciri virus itu adalah yang pertama, virus itu dia bukan sel. Nah, jadi dia adalah aseluler, bukan sel. Nah, kenapa dia dikatakan bukan sel? Karena dia tidak memiliki apa yang dimiliki oleh sel itu. Misalnya ada organel sel. Kalau dia sel, ada organel selnya. Tapi kalau virus itu tidak ada. Sel itu punya sitoplasma, cairan sel. Virus tidak ada. Sel punya nukleus, virus tidak ada. Gitu. Jadi virus itu dia bukan sel karena bagian sel tidak ada pada dirinya. Ya. Baru yang berikutnya adalah dalam tubuh virus terkandung yang namanya asam nukleat. Itu DNA atau RNA. Bukan 2. Ya, bukan DNA dan RNA. Ingat, dalam satu virus itu hanya satu di dalamnya. Apakah virus RNA atau virus DNA? Jadi nggak bisa kita bilang virus memiliki asam nukleat RNA dan DNA. Tidak, tanda kutip. Banyak yang salah Ibu lihat di tugasnya. Jadi hanya DNA atau RNA. Pilih salah satu. Jadi ada kategori virus RNA, ada kategori virus DNA. Nggak ada virus RNA dan DNA. Itu tidak ada. Nah. Ya, oke, itu biar diingat. Ukurannya berkisar 20 nanometer sampai 300 nanometer. Ini pada umumnya gitu. Jadi 1 nanometer itu adalah berkisar 1 kali 10 pangkat minus 9. Jadi berapa ini? Kalau 9 berarti kalau 1 juta 6. Ya kan? Kalau itulah. Jadi 1000, pokoknya 1/10 daripada 10 apa istilahnya itu ya, 1 miliar itu apanya namanya itu, pokoknya dia itulah, artinya dia 10 pangkat 9 gitu. Karena nanti dia di bawah per itu. Jadi artinya dengan kata lain ukurannya sangat kecil sekali gitu. 0,00000 berarti ini ada 9 angka dulu di belakang koma gitu. Jadi itu namanya adalah
1 nanometer gitu. Jadi dia 20 nanometer sampai 300 nanometer gitu. Jadi ukurannya itu sangat kecil, 0,0000 gitu. Jadi kalau minus 9 0,000009 sampai ke belakang gitu. Jadi ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu melihatnya pun hanya dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi nggak bisa dengan menggunakan mikroskop cahaya, tidak bisa. Nah, jadi harus menggunakan mikroskop elektron yang perbesarannya itu 1/1 juta. Ini 1/1 juta paling tidak. Ini sudah 10 pangkat minus 9, lebih dari 1 juta, 10 pangkat minus 6 gitu. Jadi makanya dia menggunakan mikroskop elektron baru bisa. Ukuran virus jauh lebih kecil dari ukuran bakteri. Bakteri 10 mikron gitu. 10 mikron. Mikron. Jadi ini nano gitu, nanomikron gitu. Ini mikron, ini nano. Jadi jauh lebih kecil nano daripada mikron gitu. Nah, jadi makanya ukuran bakteri itu lebih kecil daripada ukuran virus gitu. Ya, jadi ingat virus lebih kecil, sangat kecil dibanding dengan bakterinya. Dapat dikristalkan sebagai benda tanda tak hidup. Jadi virus itu ciri-cirinya bisa dikristalkan ketika dia berada pada benda mati, misalnya di meja atau di baju atau di mana, itu dia akan mengkristal gitu. Nah, jadi dia tidak melakukan proses reproduksi. Dia masuk ke tubuh makhluk hidup, baru dia bereproduksi, berkembang biak, bertambah banyak. Virus tidak memiliki enzim metabolisme. Iya, karena dia tidak melakukan proses metabolisme layaknya seperti di dalam sel gitu. Virus itu hanya menyuruh sel inangnya itu, sel yang diinfeksi itu untuk melakukan proses metabolisme, dan sel inang itu akan membelah dan dia memiliki sifat di situ gitu, kalau sel lisogenik gitu. Atau kalau tidak, dia akan mengambil protein yang sudah jadi dari sel inang itu sendiri untuk proses yang namanya reproduksi, seperti itu. Jadi dia kalau misalnya untuk proses reproduksinya itu memerlukan protein, bahan protein untuk merakit bagian tubuhnya yang diambil dari sel inang yang diinfeksi. Apakah sel paru-paru manusia kalau memang virus menyerang paru-paru kayak virus corona gitu. Apakah nanti misalnya virus AIDS yang menyerang sel kekebalan tubuh gitu. Jadi tergantung daripada virus itu, virus apa. Dia menyerang bagian selnya juga berbeda gitu. Jadi nggak sama. Jadi virus corona itu tidak menyerang daripada kulit, karena ini bukan sistem pernapasan. Jadi yang dia serang itu adalah sistem pernapasan manusia, karena dia hidup di sistem pernapasan manusia gitu ya. Nah, jadi tidak memiliki metabolisme karena dia bukan sel. Yang bermetabolisme itu adalah sel gitu ya. Oke, kita lanjut bentuk virus. Jadi bentuknya itu bervariasi, ada yang oval, batang, memanjang, ada yang huruf T, ada yang bulat nanti, ada yang segi 6, heksagonal gitu. Banyak, sangat banyak bentuknya ya. Nah, virus memiliki struktur yang sangat sederhana. Virus hanya terdiri dari materi genetik. Ingat materi genetik tadi, RNA atau DNA. Tidak boleh dua, harus salah satu, ya ini berupa DNA atau RNA yang dilindungi oleh suatu protein yang disebut dengan kapsid. Ya, jadi dia ada selubung luarnya namanya kapsid, pelindung asam nukleat tadi. Kapsid dibangun oleh subunit yang identik, satu yang lain disebut dengan kapsomer. Jadi kapsid itu tersusun atas protein yang namanya adalah kapsomer, atau dengan kata lain kapsid dibangun oleh kapsomer. Nah, bentuk kapsomer itu sangat simetris dan simetris sama bentuk kapsomer tadi. Penyusunan kapsid itu dia simetris ya, simetris kan bagus juga virus ini ya, kapsidnya simetris sama ya. Suatu saat dapat mengkristal jika berada di benda mati. Pada beberapa virus seperti virus Herpes, ini bisa di kelamin, bisa di mulut juga, dan virus influenza dapat pula dilengkapi dengan sampul atau envelope dari lipoprotein. Jadi envelope-nya atau sampulnya itu bisa ada gitu. Ada envelope itu sampulnya yang terdiri atas lemak dan protein ya. Pemukus ini merupakan membran plasma yang berasal dari sel inang virus. Jadi envelope itu tadi itu bahan dasarnya diambil dari sel inang yang dia infeksi gitu.
Suatu virus dengan materi genetik yang terbungkus oleh pembungkus protein disebut partikel virus atau disebut dengan virion. Jadi virus yang ada materi genetik atau asam nukleat dan RNA atau DNA tadi yang dibungkus oleh protein disebut dengan partikel virus atau virion. Jadi virion itu biasanya adalah bisa dikatakan kayak anak-anak virus lah gitu, yang bakalan jadi virus dewasa nanti gitu. Nah, itu dia. Jadi itu namanya adalah virion ya. Nah, jadi ingat bentuknya bervariasi, ada kapsidnya sebelah luar yang membungkus DNA atau RNA asam nukleat di dalam. Ada beberapa yang punya envelope, ya, yang terdiri atau sampul yang terdiri atas lipoprotein, lipid dan protein. Itu isinya nah ya. Nah, kalau kita lihat ini misalnya contohnya ya virus-virus tadi ya, ini virus influenza. Nah, ya virus influenza. Bentuknya agak bulat ya. Lagi adenovirus, bentuknya polihidris, segi banyak seginya. Dia. Ada lagi virusnya virus TMP, tobacco mosaic virus. Ini berbentuk basil batang, kayak batang dia, macam bakteri, tapi bukan bakteri ya. Baru bakteriofag, ini bakteri heksagonal, segi 6 atau berbentuk kayak T katanya, boleh huruf T. Nah, jadi itu namanya bakteriofag ya. Jadi ini bervariasi bentuknya ya. Nah, baru yang terakhir di sini adalah virus corona yang lagi sekarang. Makanya virus corona itu kayak rambutan katanya. Ya mirip sih. Nah, tapi inilah virus corona. Ya inilah tadi kapsid-kapsidnya itu ya. Ini ada kapsid-kapsidnya ya. Baru ada di sini dia nanti kapsid yang berbentuk seperti kayak jarum ini. Nah, sebelah-sebelah luarnya ini. Nah, jadi bentuknya bulat tapi ada protein penyusun kapsidnya berbentuk seperti jarum ini, seperti ini. Jadi beginilah virus corona yang menyerang sistem pernapasan manusia itu ya naknya, ini bentuknya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia bagian virion tadi atau partikel virus tadi ya. Nah, jadi partikel virus atau virion itu dia ada bagian luar, itulah tadi kapsid, ini nggak nampak ya, nggak apa-apa, kapsid ini. Baru ada selubung protein atau pembungkus asam nukleat, ya di bawah kapsid itu ada nanti kayak membran, dia selubung lah kita bilang, pembungkus asam nukleatnya, itu bagian sebelah luar. Baru bagian sebelah dalamnya ada namanya molekul asam nukleat, DNA atau RNA tadi. Baru bagian paling di dalam itu juga ada nanti berbagai protein dan enzim-enzim yang membantu proses untuk replikasinya seperti itu. Jadi dalamnya itu ada namanya enzim ya. Itu enzim untuk masuk ke dalam sel makhluk hidup gitu ya, untuk menginjeksi misalnya ya. Jadi itu dia. Jadi ini adalah bagian daripada tubuh virus, ada kapsid, ada selubung pembungkus asam nukleat, ada asam nukleat dan ada enzim untuk proses untuk proses replikasi, untuk proses sintesis, dan untuk proses mungkin injeksi pada tubuh makhluk hidup, yaitu adalah bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara virus dengan bakteri ya, supaya jangan bilang sama gitu loh. Nah, ini virus, ini bakteri, ini virus ya, oke. Ini virus ya, ini virus, dan ini adalah bakteri, jadi tidak sama. Jadi ini virus tadi, ini yang virus T tadi, bakteriofag. Nah, ini kepala, bagian lehernya, ya, ini bagian badan, ini bagian kakinya, kaki. Nah, serabutnya. Tuh jadi macam kakinya lah ya. Tuh, jadi ini adalah bagiannya. Di sinilah asam nukleat itu di dalam. DNA atau RNA itu berada di dalam dia. Baru ada juga yang berbentuk bulat, virus corona tadi, itu coronavirus ya, kayak coronavirus ini. Ini ya, inilah asam nukleatnya tadi, DNA atau RNA. Kalau dia corona itu virus RNA. Ini adalah kapsidnya tadi, bentuk seperti jarum dia. Udah, baru ini retrovirus, mirip kayak virus corona tadi. Nah, sudah, baru ini adalah animal virus.
Jadi dia ini kapsidnya dia tidak seperti ya jarumnya agak berbeda-beda ya. Bentuknya juga segi poligonal, banyak seginya. Di dalam lah nanti DNA-nya di sebelah dalam. Jadi asam nukleatnya itu semua berada di sebelah dalam dilapisi oleh kapsid. Tapi kapsid itu nanti di bawahnya ada juga selubungnya, pembungkus daripada asam nukleatnya gitu ya. Itu dia. Baru kalau bakteri, nah ini bakteri, ini gambar bakteri basil berbentuk batang. Jadi dia ada ekornya ini. Virus nggak ada ekornya. Nah, ada organelnya, ribosom itu organel. Ada apa namanya ini? Ada dinding selnya, itu nggak ada dinding selnya. Ada kapsulnya, situ nggak punya kapsul. Ya, ada sitoplasma, situ nggak punya sitoplasma. Ada membran sel ini nggak ada membran selnya. Nah, ada pilinya, ini pili sebelah luar, rambut-rambut halus. Ini juga nggak ada filinya gitu. Persamaannya punya materi genetik, ini DNA, situ bisa DNA atau bisa RNA. Nah, jadi sangat berbeda antara virus dengan bakteri. Ini nggak ada kapsidnya gitu. Jadi jangan lagi anak ibu samakan virus dan bakteri. Mereka sangat berbeda gitu ya. Jadi sangat berbeda. Nah, ini virusnya ya. Jadi ada yang virus berselubung. Nah, ini ada virus yang berselubung. Jadi ini virus bakteriofag tadi. Ya, ini virus yang dia tidak ada istilahnya selubungnya itu dia berbeda ya. Nah, sudah ini dia kalau kita lihat nanti ini mirip kayak virus corona tadi ya. Ini dia asam nukleatnya di dalam, ya inilah asam nukleatnya. Antara virus berbentuk bulat dengan virus berbentuk T, ini kan virus T atau virus heksagonal. Ini asam nukleatnya sebelah dalam, ya ingat sebelah dalam. RNA atau DNA tergantung ya. Baru ini adalah kapsul virusnya, ya ini. Ya. Baru ini adalah selubungnya, selubung pembungkus asam nukleat tadi. Ya, selubung protein. Atau dikatakan dia adalah apa istilahnya selubung protein atau kapsid gitu. Ya, ini dia. Ini kapsidnya. Nah, jadi ini adalah kapsulnya. Ini adalah bagian daripada bagian sebelah luarnya tadi. Di bagian sebelah luar daripada virus itu. Jadi bisa dikatakan bagian daripada envelope-nya tadi lah gitu. Inilah kapsulnya, kapsul. Nah, sudah jadi ini dia nggak ada sitoplasmanya, organel selnya nggak ada. Jadi ada selubungnya. Oke, ada selubungnya. Nah, ini adalah bakteriofag atau bakteri berbentuk huruf T. Nah, jadi di dalamnya itu ada DNA, ya, dia bentuk kepalanya bentuk segi 6, ya. Baru ini adalah selubung ekor, ya. Ini leher, ya. Baru ini adalah papan dasar, baru ini adalah kaki atau serabut ekornya lah gitu. Nah, jadi dia ada yang berbentuk bulat, nah ada yang berbentuk heksagonal atau berbentuk huruf T, jadi bervariasi bentuknya ya. Nah, di sini adalah tadi sudah Ibu bilangkan ada virus DNA, ada virus RNA. Jadi ada beberapa contohnya di sini ya. Ini adalah virus Herpes ya. Itu materi genetiknya lah DNA ya. Ini bisa menyerang alat kelamin. Virus Fox virus penyebab cacar boleh. Itu juga DNA mozaik tumbuhan ya. Pada tembakau misalnya. Papovavirus boleh, adenovirus, varicella atau cacar ya. Itu materi genetiknya lah DNA. Virus RNA ada orthomyxovirus, paramyxo itu sistem pernapasan, paramyxo juga itu bisa menyebabkan penyakit gondong, bengkak ya. Parotis, rhabdovirus, rabies, hepatitis AB ya, menyerang hati. Virus corona RNA. Jadi ingat, corona yang kita kenal itu adalah virus yang memiliki materi genetiknya itu adalah RNA. Virusnya itu berbentuk bulat.
bulat dia ya, yang dimana dia itu ada virus tadi, ada selubungnya ya. Nah, virus arena atau arena virus. Jadi ini menyerang selaput otak, arena meningitis ya. Nah, itu dia. Jadi ini adalah ada beberapa sampel yang mereka materi genetiknya itu berbeda. Ada yang DNA, ada yang RNA. Jadi tidak bisa dua di dalam virus itu. Materi genetiknya atau asam nukleiknya harus pilih salah satu gitu. Nah, ya. Oke, untuk saat ini Bu Rasa ini saja dulu ya. Jadi ingat bentuk virus bervariasi, ada kapsidnya, ada selubungnya, ada asam nukleiknya, ada envelopnya sebelah luar ya. Jadi ada envelop sebelah luar gitu ya. Nah, jadi itulah virus, berbeda dengan yang namanya sel. Dan virus itu adalah virus yang bisa kita katakan dia hanya hidup pada jaringan yang hidup dan hidup pada sel yang sesuai dengan materi genetik yang dia perlukan gitu. Seperti misalnya virus corona itu akan menyerang hati. Karena materi genetik yang dia inginkan dari sel hati itu tidak ada gitu. Yang dia perlukanlah materi sel genetik atau protein yang terdapat di dalam sistem daripada sel pernapasan kita atau organ pernapasan kita. Jadi makanya mereka itu menyerang hanya sel-sel yang sesuai dengan kode genetik atau sesuai dengan asam nukleik yang mereka perlukan atau sesuai dengan protein yang mereka butuhkan untuk melakukan proses replikasi atau perbanyakan gitu ya. Jadi virus corona itu ya seperti rambutan yang bilangkan tadi adalah protein yang seperti jarum ya, envelopnya, baru nanti ada selubungnya. Sebelah dalam itu nanti ada kapsid pembungkus daripada asam nukleiknya tadi, itu selubung proteinnya ya. Mengingat kapsid itu tersusun atas lipoprotein atau protein gitu ya, lemak dan protein. Nah, itu nanti diambil dari sel inang untuk mensintesis, karena virus nanti kan makin banyak dibentuknya lagi yang baru disusunnya tubuhnya. Itu bahan penyusun tubuhnya itu nanti kepalanya, ekornya, badannya, bagian tubuhnya itu diambil dari sel inang yang diinfeksi gitu. Dan ingat, virus itu bukan sel. Virus tidak bermetabolisme. Virus hanya hidup pada jaringan yang hidup gitu ya. Virus dapat mengkristal jika berada pada tempat yang tidak hidup, misalnya di kertas atau di baju gitu. Itu dia tidak akan hidup gitu ya. Dan virus itu ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan yang namanya adalah mikroskop elektron. Jadi itu dia. Dan apakah virus itu mau hidup atau tidak? Ya, sejauh ini memang sangat bervariasi jawaban. Ya, kalau dikatakan dia benda mati, ya karena bisa mengkristal. Tapi kalau dikatakan dia tidak benda mati, dia juga tidak bisa. Kenapa? Karena dia bisa bertambah banyak, bereproduksi. Yaitu reproduksi ciri-ciri daripada makhluk hidup. Jadi dia tergantung kondisi tempatnya. Kalau di tempat tidak hidup, dia tidak makhluk hidup. Tapi kalau di tempat yang hidup, dia akan makhluk hidup karena dia akan langsung berkembang biak atau bereplikasi. Nah, itulah dia dulu mengenai virus. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sampai di sini dulu dan tetap semangat, tetap belajar. Dan terima kasih dan selamat pagi untuk anak ibu semuanya.